Selamat pagi, perkenalkan nama saya Iqbal Hanif Sakaria dari grup 3 mata kuliah E-Supply Chain Management kelas ASDP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project praktikum saya. Latar belakangnya adalah eh, untuk industri FMCG atau singkatan dari Fast Moving Consumer Goods, yaitu sektor yang sangat kompetitif dan dinamis, yang menuntut efisiensi tinggi dalam pengelolaan rantai pasok dan pelayanan pelanggan. Permasalahan utama yang diangkat dalam praktikum ini adalah kurang optimalnya integrasi antar proses bisnis, kurangnya kendala pasokan, tingginya biaya produksi dan distribusi, serta belum maksimalnya pelayanan terhadap pelanggan. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan supply chain modern melalui simulasi dan pendekatan kuantitatif yang terstruktur. Untuk tantangannya sendiri adalah terdapat volatilitas harga, perubahan preferensi pelanggan, dan gangguan distribusi. Dan untuk tujuan praktikum secara garis besarnya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang manajemen rantai pasok berbasis teknologi dan data. Untuk tujuan praktikumnya sendiri berdasarkan modulnya adalah untuk yang pertama memahami alur rantai pasok melalui simulasi supply chain management, kemudian menganalisis proses bisnis dengan SCOR, yaitu Supply Chain Operation Reference, dan yang ketiga menilai dan mitigasi risiko supply chain. Untuk modul 4 sendiri adalah pengambilan keputusan menggunakan MCDM atau Multi Criteria Decision Making. Untuk modul 5 melakukan visualisasi data dan penjualan dengan aplikasi Power BI, dan yang keenam menganalisis kepuasan pelanggan dan inovasi layanan. Untuk modul satu adalah simulasi e-supply chain management, yaitu simulasi alur proses dari customer hingga purchase, yaitu setiap entitas saling bergantung untuk efisiensi dan proses digitalisasi memperkuat integrasi departemen. Untuk urutannya adalah customer, yaitu customer mengajukan pesanan, kemudian untuk bagian finance memverifikasi pembayaran, lalu untuk bagian sales mengelola order atau pesanan, dan kemudian dilanjut dengan bagian inventory, yaitu untuk memvalidasi ketersediaan produk, dan untuk bagian manufaktur kemudian melakukan proses produksi, dan yang terakhir adalah bagian purchase pengadaan bahan baku. Dan yang tidak lupa untuk akhir dari prosesnya adalah digitalisasi, yaitu dengan memasukkan semua data kepada server. Untuk modul 2 adalah bisnis proses dan supply chain operation reference, yaitu didapatkan hasil eh, dari plan. Hasilnya adalah perencanaan yang baik, namun biayanya tinggi, senilai 80,3%. Untuk bagian source, tingkat pemenuhan pesanan baik senilai 90%, namun produk yang didapat rusak senilai 9,3%. Untuk bagian make, produksi dapat dilakukan dengan baik dengan skor 90%, namun membutuhkan waktu yang lama selama 10 hari. Untuk deliver sendiri, yaitu bisa dilakukan dengan 3 hari dengan kategori cepat, namun dokumentasi kurang akurat. Untuk return sendiri didapatkan hasil yang efisien, yaitu selama 2 hari. Untuk supply chain risk assessment didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk untuk data pada tabel ada pada tabel berikut ini, dan data dan hasil host eh, host of risk, yaitu risk agentnya kurangnya kontrol terhadap pemasok, fluktuasi harga dari pemasok, kemudian pengiriman tidak konsisten, jarak pengiriman terlalu jauh, dan yang terakhir SOP penerimaan barang tidak konsisten. Lalu untuk diagram Pareto dari risiko yang didapatkan dari dua risiko ini adalah seperti tabel pada berikut ini. Untuk rekomendasi mitigasi risikonya adalah
Untuk resiko kelangkaan bahan baku, strateginya adalah mendiversifikasi supplier dan implementasi safety stock, yaitu dengan membagi supplier ke banyak supplier. Kemudian untuk resiko perubahan harga baku, strateginya adalah kontrak jangka panjang dan penguatan negosiasi. Untuk resiko keterlambatan pengiriman bahan baku, strateginya adalah penjadwalan ulang dinamis dan monitoring real time. Untuk kurangnya kontrol pemasok, yaitu dalam melakukan audit rutin, SLA ketat, aplikasi supplier rating system. Untuk fluktuasi harga, strateginya adalah dengan hedging dan monitoring pasar global. Dan untuk pengiriman tidak konsisten, yaitu dengan melakukan integrasi sistem tracking logistik. Kemudian untuk pemilihan supplier menggunakan software super decision, yaitu yang didapatkan hasil seperti pada tabel berikut ini. Dengan kriteria price, quality, capability, delivery, dan term of payment. Didapatkan hasil supplier terbaik yaitu supplier C dengan kombinasi harga dan terms terbaik. Untuk data visualisasinya menggunakan aplikasi Power BI didapatkan hasil seperti berikut ini, yaitu dengan profit terbanyak didapatkan pada bagian barat atau west dengan nilai 37,86%. Yaitu East juga menampilkan profit yang lumayan dengan nilai 31,96%. Untuk kategori office supplies naik di akhir tahun. Dan kemudian untuk standar kelas adalah metode pengiriman yang paling umum. Dan kemudian menggunakan dashboard untuk mengambil keputusan yang strategis. Dan kemudian untuk service innovation dan CSI menggunakan metode SurfQual and CSI dengan nilai 83,5%, yaitu dengan kategori cukup puas. Dimensi yang perlu ditingkatkan adalah reliability, empathy, and access. Untuk rekomendasinya adalah SOP layanan, digitalisasi, dan pelatihan staf. Saran yang perlu dilakukan adalah membangun sistem informasi antar departemen, kemudian mengevaluasi produksi dan distribusi secara berkala, kemudian menggunakan FMEA dan House of Risk secara rutin, dan yang terakhir mengoptimalkan dashboard analitik untuk keputusan yang lebih cepat. Berikut eh, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.